Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Teman-teman, di video kali ini kita akan update soal Zilliqa sesuai dengan requestan dari Takazu. Zilliqa hari ini diperdagangkan di kisaran Rp461 ya. Hari ini ada sedikit koreksi sekitar 3% buat Zilliqa. Zilliqa masih bertahan di posisi 86 di CMC, dan kalau kita lihat dari supply maksimumnya, dia punya supply maksimum sebesar 21 miliar. Sementara yang terilis baru 76% saja. Masih ada sekitar 23% yang bakalan bisa di-create ke depannya buat Zilliqa. Yang terbaru dari Zilliqa, dia baru aja meluncurkan Ethereum Virtual Machine. Jadi Zilliqa ini diberitakan baru aja meluncurkan Ethereum Virtual Machine atau kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine atau EVM ya. Dan mainnetnya itu sudah bisa dilakukan di 25 April, which is itu hari ini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat, ini akan menjadi salah satu em, bisa dibilang upgrade yang bagus buat Zilliqa ya, karena kompatibelnya dia dengan Ethereum Virtual Machine itu akan membantu Zilliqa dalam hal meningkatkan kecepatan, efisiensi, kemudian skalabilitas juga. Jadi dia sudah bisa terhubung dengan beberapa wallet-wallet lain atau di apps lain milik dari Ethereum. Seperti contohnya MetaMask, dia udah bisa terhubung, dan di MetaMask juga akan tersedia token-token yang ada di jaringan Zilliqa. Tentu ini adalah sebuah em, adopsi yang cukup bagus, teman-teman. Kemudian Ethereum Virtual Machine ini adalah langkah pertama dari langkah besar yang akan dilakukan Zilliqa untuk bertransformasi ke Zilliqa 2.0. Jadi ini Zilliqa akan melakukan upgrade besar-besaran di tahun mendatang, teman-teman. Mungkin tahun ini atau sampai tahun 2024 nanti. Jadi Zilliqa masih bakalan tetap upgrade buat blockchain mereka supaya jadi yang terbarukan, menjadi yang selalu relevan buat zaman ya. Tentunya ini adalah kabar bagus buat teman-teman yang ada hold Zilliqa. Jadi Zilliqa akan segera meluncurkan Zilliqa 2.0 dengan beberapa proses tentunya ya. Jadi keunggulannya ke depannya ini bakalan meningkatkan fungsi daripada NFT yang bisa diperdagangkan di atas dari blockchain Zilliqa atau yang bergerak di atas blockchain Zilliqa. Kemudian efisiensi dalam hal transaksi, kecepatan, dan juga fee yang lebih murah itu tentunya akan ditawarkan juga untuk Zilliqa, serta kompatibel yang dilakukan dengan virtual mesin dari Ethereum ini juga akan meningkatkan lebih banyak lagi di apps yang bisa bergerak di jaringan dari Zilliqa. Dengan adanya hal tersebut diharapkan memang yang namanya pertumbuhan daripada para user, kemudian adopsi yang lebih besar itu diharapkan bisa lebih banyak lagi masuk ke jaringan daripada Zilliqa. Jadi ini ya, new feature teman-teman untuk Zilliqa 2.0. Jadi selain kita sudah bahas tadi soal utility-nya yang semakin meningkat, kecepatan transaksi lebih murah juga, kemudian bisa terhubung dengan banyak sekali aplikasi yang bergerak di Ethereum. Mereka juga meningkatkan yang namanya smart contract yang mereka miliki ya, teman-teman. Jadi jaringan smart contract daripada Zilliqa akan semakin ditingkatkan lagi. Kemudian proses sharding dalam sistem skalabilitas mereka juga akan kembali diperkuat lagi, sehingga nanti kedepannya akan semakin banyak juga jaringan-jaringan token-token baru atau di apps atau aplikasi apapun yang bisa kompatibel dengan jaringan dari Zilliqa. Itu sih beberapa keunggulan daripada Zilliqa 2.0. Mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi em, ide-ide baru yang akan mereka luncurkan untuk memperbanyak lagi ya arsitektur yang bisa dibangun di atas dari blockchain ini, teman-teman. Which is ini adalah perubahan yang cukup bagus buat Zilliqa. Semoga sih kedepannya bisa mendongkrak harganya. Lalu gimana untuk pergerakan dari harga Zilliqa? Kalau kita perhatikan Zilliqa sendiri, dia masih terbilang bagus ya pergerakannya. Jadi Zilliqa sendiri udah naik lumayan tinggi sejak bulan Januari kemarin. Ini dari bulan Maret ya, Maret sampai
dengan tanggal berapa sekarang, tanggal 25 April itu udah naik sekitar 40% teman-teman, dari penurunan yang terjadi sebelumnya. Tentunya ini kita masih dalam kita bergerak masih dalam tren yang naik teman-teman. Jadi dari sini kita belum melihat ada tren penurunan ya terhadap Zilika, jadi masih bergerak uptrend dan so far masih cukup bagus buat Zilika. Saya rasa buat kedepannya juga selama Zilika masih bisa mempertahankan level support di 0,03 dolar ini, trennya masih cukup positif buat Zilika. Jadi sementara kan dia masih bergerak di dalam sebuah channel kenaikan seperti ini, dan kita tahu berarti trennya masih dalam tren bullish. Ekspektasinya sih kalau sudah seperti ini, Zilika paling nggak jangan sampai breakdown dari level support di sini, teman-teman. Harapannya dia masih bisa kembali menguat dan melanjutkan tren kenaikannya. Volume perdagangan juga kemarin cukup bagus ya. Hanya saja kalau kita perhatikan teman-teman, buat tekanan jual Zilika ini juga lumayan keras ketika dia udah naik ke level 0,03578. Jadi di area tersebut ternyata banyak sekali seller yang menunggu untuk menjual Zilika, dan kebetulan memang di level tersebut adalah level resistance yang cukup kuat juga. Jadi kita udah dapat level resistance penting buat Zilika, yaitu di kisaran sini 0,0366 sekian teman-teman. Itu merupakan level yang cukup solid buat Zilika saat ini. Kalau Zilika berhasil menembus level tersebut, maka ya kita udah masuki tren bullish lagi buat Zilika, dan arahnya akan kembali uptrend teman-teman. Sementara level tersebut adalah level yang cukup penting buat dilewati. Kalau dari pergerakan smart money, mereka sedikit sekali di market ya teman-teman, meskipun volume perdagangannya besar, tapi asumsinya adalah yang banyak bermain adalah retail. Jadi gitu teman-teman. Dan dari segi pergerakan beberapa waktu lalu juga tekanan jualnya juga lumayan tinggi buat Zilika. Ya kita tunggulah seperti apa kondisi daripada market. Karena kalau kita lihat dari market utamanya yaitu Bitcoin juga masih cenderung simpang siur pergerakannya. Masih cukup ambigu arahnya kemana, masih belum terlalu jelas buat sekarang ini. Begitu juga dengan altcoin yang lain, Zilika salah satunya yang belakangan dapat penurunan yang agak lumayan dalam ya, 4%, sementara Bitcoin baru turun kurang dari 1% saja. Buat Silika gitu sih, sementara overall trennya masih bagus, hanya saja koreksi wajar jangka pendek mungkin masih bisa terjadi. Jadi hati-hati aja buat teman-teman, kalau Silika masih bisa koreksi turun, maka level support 0,029 ini jangan sampai dijebol. Semoga masih cukup kuat ya untuk menahan pergerakan ataupun penurunan dari Zilika yang mungkin masih bisa terjadi, teman-teman. Jadi masih bisa turun ke level tersebut. Ekspektasi kita sih masih naik, semoga masih bisa naik. Oke gitu aja, semoga bisa bermanfaat buat Zilika, dan akhir kata saya Andre, makasih.